Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiki Imam Satrio dengan nomor NIM 304220338. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang telah saya buat, yakni mengenai Khulafaur Rasyidin, tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Untuk Utsman bin Affan sendiri itu ada biografi, terus keislamannya, julukannya, sumbangan terhadap Islam, terus wafatnya. Dan untuk Ali bin Abi Thalib sendiri itu ada biografi, terus keislamannya, gelarnya, juga wafatnya. Untuk yang pertama yakni tentang Utsman bin Affan, yakni mengenai biografinya. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Ia adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Terus tentang keislamannya, jalan kehidupannya berubah ketika dadanya tiba-tiba disaki rasa cinta kepada Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah mengenal keutamaan gadis itu dan kemuliaan serta kejujuran ayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kedudukan memenuhi dadanya saat mendengar gadis pujaannya itu dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab. Dalam keadaan duka itu, ia bertemu dengan bibinya Saudah binti Karis yang memberitahukannya tentang kemunculan seorang nabi yang akan menghapus penyembahan berhala dan menyerukan ibadah kepada Rabb yang Maha Esa. Saudah membujuk Utsman agar mengikuti agama sang nabi. Utsman kemudian menemui Abu Bakar dan menyampaikan kabar yang disampaikan bibinya. Abu Bakar berkata, "Perkataan bibimu dan kabar yang dikatakannya itu benar, wahai Utsman. Kau laki-laki yang pandai dan bijaksana. Kebenaran tidak akan tersembunyi darimu dan tidak akan dibiaskan oleh kebatilan. Tidakkah kau memperhatikan berhala-berhala yang disembah kaum kita ini? Bukankah mereka itu hanyalah bebatuan yang bisu, tuli, dan buta? Benar, wahai Utsman, kabar dari bibimu itu menjadi kenyataan. Allah telah mengutus Rasulnya yang ditunggu-tunggu. Ia membawa agama yang benar bagi seluruh dunia." "Siapa dia?" "Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." "Muhammad yang digelar As-Siddiq Al-Amin?" "Ya, dia." "Maukah engkau menemaniku menemuinya?" "Baiklah." Keduanya beranjak pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika memandang Rasulullah dan mendengar serunya, hati Utsman dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Ia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus untuk julukan Utsman bin Affan, pada bahasa jahiliyah ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan di masa jahiliyah Utsman sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya kepada semua. Julukannya paling terkenal adalah Dun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan Rasulullah SAW. Ia mendapat julukan itu karena keutamaannya menikah dengan 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya dan juga dermawan. Dia banyak menyumbangkan harta bendanya untuk menegakkan panji-panji Islam. Untuk sumbangan terhadap Islam, yakni pada saat perang Tabuk melawan Romawi, Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang, termasuk untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Misalnya ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam. Dalam buku Utsman bin Affan yang ditulis Muhammad Hussein Haikal, pada saat itu Madinah hanya ada 1 sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki seorang Yahudi. Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi
pemilik sumur tersebut usai mendengar seruan Rasulullah. Ia bernegosiasi dengan sang pemilik sumur. Setelah terjadi diskusi yang alot, akhirnya pemilik sumur bersedia menjual dengan harga 12.000 dirham. Namun harga itu untuk semuanya tapi hanya separuh saja. Artinya kepemilikan sumur bergantian. Sehari dimiliki Utsman sehingga umat Islam bebas mengambil air dan pada hari itu, sementara hari berikutnya untuk Yahudi. Ketentuan seperti itu berlaku hingga hari-hari selanjutnya. Kondisi yang demikian berjalan beberapa saat hingga akhirnya seorang Yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi harga sumur. Dengan demikian, sumur sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diwakafkan sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Sampai hari ini sumur wakaf Utsman itu masih mengalir. Itu menjadi satu-satunya sumur pada zaman Rasulullah yang masih mengeluarkan air hingga hari ini selain sumur Zam-Zam. Terus wafatnya Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah. Abdurrahman At-Tamimi dalam bukunya berjudul Utsman bin Affan Khalifah yang Terzalimi menjabarkan kronologis kematian beliau pada akhir hari pengepungan, yaitu hari terbunuhnya Utsman. Beliau tidur kemudian pagi harinya mengatakan, biarlah mereka itu membunuhku. Lalu beliau juga berkata, aku melihat Nabi SAW dalam mimpi bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW bersabda, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Pada pagi harinya beliau pun berpuasa dan pada hari itu pula beliau terbunuh. Penguburan berlanjut hingga pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada waktu itu Utsman sedang duduk di rumahnya bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kebengisan para pendemo tersebut, Utsman telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun mereka tetap berkeinginan membela beliau seperti yang telah disebutkan. Terakhir kali beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pendemo itu. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Utsman dan keluarganya saja. Tidak ada lagi seorang pun yang menjaga Utsman. Lalu beliau membuka pintu rumah. Hadis riwayat Sa'ad dalam At-Tabaqat. Pada saat itu beliau sedang berpuasa, lalu tiba-tiba masuk seorang yang tidak disebutkan namanya. Ketika dia melihat beliau berkata, antara aku dan engkau adalah kitabullah. Kemudian dia keluar dan meninggalkan Utsman. Tidak berselang lama masuk seorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Mautul Aswad, kematian hitam. Lalu dia mencekik beliau dan cekikannya seperti tebasan pedang. Dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lembut dari lehernya. Aku telah mencekiknya hingga aku melihat nafasnya seperti jin yang mengalir di tubuhnya. Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada beliau dan Utsman pun menangkisnya dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Utsman bin Affan berkata, demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang demikian itu, karena beliau termasuk para penulis wahyu Al-Quran dan beliau termasuk orang pertama yang menulis mushaf dengan didikte langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Darah tersebut jatuh pada firman Allah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Hadis riwayat dalam At-Tarikh 175. Ketika pembunuhan Utsman, orang hitam telah selesai. Dia mengangkat atau membentangkan tangannya di dalam rumah. Seraya berkata, akulah pembunuh Natal.
Sanadnya sahih. Nathal adalah julukan yang diberikan para pemberontak kepada Utsman radhiyallahu anhu karena beliau mirip dengan seorang dari Mesir yang bernama Nathal dan dia panjang jenggotnya. Ruh beliau yang suci itu pun naik kepada ruh Robnya dengan penuh keridhaan dan mengetukkan kedaliman para pelakunya. Semoga keridhaan Allah bagi Utsman dan semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabat beliau, dan beliau wafat pada Jumat pagi 12 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya yakni yang kedua yakni Ali bin Abi Thalib. Untuk biografinya yakni Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam periode Khulafaur Rasyidin. Khalifah Ali menggantikan posisi Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW, Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hisam bin Qusay bin Kilab. Ali memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Mereka adalah Thalib, Aqil, dan Ja'far, dan dua orang saudara perempuan Ummu Hani dan Jumanah. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad SAW memulai kenabiannya, atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Pada saat lahir sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib, yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak begitu menyukai nama tersebut, dan beliau SAW memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Masa keislamannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sekitar 10 tahun usianya ketika ia memutuskan masuk Islam. Kendati masih belia, keputusan besar itu diambil bukan karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, melainkan lewat proses pencarian penuh pernyataan. Ali diketahui sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Ia kerap mengikuti kemanapun Muhammad pergi dan meniru kata-kata serta tindakannya. Namun ketika Muhammad ditunjuk sebagai utusan Allah, Ali tidak segera masuk Islam hanya karena pendekatannya ataupun kebiasaannya meniru sang sepupu. Ia memilih memahami agama Islam itu terlebih dahulu. Ali lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia adalah putra Abu Thalib, paman sekaligus pendukung setia Nabi Muhammad ketika kelaparan melanda Mekah. Muhammad membantu keluarga pamannya itu dengan membawa dan merawat Ali. Oleh karena itu dibesarkan oleh Muhammad dan Khadijah seolah-olah ia adalah anak mereka sendiri. Ali berada di tengah-tengah keluarga itu ketika Muhammad menerima wahyu pertama. Diyakini ia menyaksikan Muhammad dan Khadijah bersujud dalam doa dan bertanya tentang apa yang telah dilihatnya meskipun baru berusia 10 tahun. Ali sudah berpikir keras dan mengajukan banyak pertanyaan sebelum menerima Islam. Melansir laman Abot Islam, disebutkan Ali juga khawatir dengan reaksi keluarganya, terutama sang ayah. Ketika seorang hendak memeluk Islam, rasa khawatir semacam itu memang sering menghantui. Apakah ia akan kehilangan cinta dari keluarganya atau keluarganya bisa menerima. Hal semacam itulah yang dirasakan Ali. Sebagaimana diketahui, Abu Thalib adalah pribadi yang menolak memeluk Islam. Beruntung ia bisa menerima ketika Ali berkata bahwa Muhammad akan menuntunnya kepada jalan kebenaran. Abu Thalib bahkan menasihati agar Ali tetap dekat dengan Muhammad. Ali pun semakin gencar bertanya kepada Muhammad. Ia selalu berdiskusi ketika menemui suatu hal yang belum dipahami tentang agama baru tersebut. Tak lama berselang, Ali akhirnya membaca 2 kalimat syahadat. Walhasil ia menjadi anak pertama yang masuk Islam. Gelarnya Ali, sebagaimana diketahui, gelar yang disematkan untuk para sahabat Nabi Muhammad setelah sahabat Nabi Muhammad umumnya yaitu radhiyallahu anhu, atau jika diterjemahkan berarti semoga Allah meridhoinya. Gelar tersebut di samping sebagai doa juga merupakan bentuk penghormatan umat Islam kepada para sahabat Nabi yang turut memperjuangkan eksistensi Islam pada masa-masa awal. Akan tetapi berbeda dengan sahabat lainnya yang hanya diberi gelar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki gelar lain
yang biasa disematkan setelah namanya. Gelar tersebut khusus dan hanya diperuntukkan untuk Ali bin Abi Thalib, yaitu karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Lalu apa yang mendasari Ali bin Abi Thalib diberi gelar karamallahu wajhah? Di dalam buku Ali bin Abi Thalib sampai pada Hasan dan Husain dijelaskan Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala atau bersujud kepada berhala sepanjang hidupnya. Dengan demikian, hal itu yang menyebabkan penyebutan nama Ali disertai dengan doa khos karamallahu wajhah, yaitu bentuk penghormatan untuk Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah melakukan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang tidak pernah melihat aurat dirinya sendiri dan juga orang lain, sebab Ali selalu menjaga pandangannya sehingga terbebas dari melihat aurat orang lain. Dalam buku kehidupannya, Ali bin Abi Thalib sendiri lahir di area Masjidil Haram, Mekah pada Jumat 13 Rajab. Ataupun salah satu riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika usianya menginjak 8 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah memeluk Islam. Hal tersebut yang menjadikannya sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sosok Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai seorang sahabat yang cerdas. Begitu juga dengan Nabi Muhammad juga mengakui kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah kotanya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Wallahu a'lam bishawab. Wafatnya Ali bin Abi Thalib tanggal 21 Ramadan akan dikenang sebagai peristiwa paling keji dalam sejarah Islam. Pada hari tersebut seorang putra terbaik dalam Islam wafat, yakni Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ia dibunuh dengan keji oleh seorang bernama Ibnu Muljam. Ia adalah seorang fasih Al-Quran dan berasal dari golongan Khawarij dan mengklaim dirinya paling benar sendiri soal Islam. Ali yang merupakan orang pertama masuk Islam, sahabat Nabi, serta menantu beliau dicap sebagai sosok kafir dan bersalah. Ia menikah Ali bin Abi Thalib usai salat subuh pada 17 Ramadan atau 20 Ramadan. Para sejarawan berbeda pendapat soal waktu pernikahannya tersebut dan wafat pada tahun ke-40 Hijrah atau 661 Masehi. Akibat pada paham politik keagamaan yang berakibat pada perang Siffin 37 Hijriah atau 648 Masehi antara Muawiyah dan Ali terkait suksesi kepemimpinan dan keumatan, muncullah sekelompok bernama Khawarij. Itu Muljam adalah bagian kelompok ini. Kelompok ini menentang keluarga keduanya, Ali dan Muawiyah, serta menganggap dirinya paling benar. Di luar kelompoknya salah dan kafir. Ia merasa sekelompoknya sesuai dengan Al-Quran dan selain mereka wajib diperangi karena telah mengotori hukum Allah. Itu Muljam adalah bagian dari kelompok Khawarij ini dan berniat menghabisi keduanya, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Kematian Ali pun jadi kabar memilukan bagi umat Islam. Sosok yang selama ini dianggap sebagai sosok terbaik di sisi Rasulullah itu pulang. Lautan manusia pun mengiringi kepulangannya. Muawiyah, sahabat sekaligus sosok yang kerap berselisih paham dengan Ali hingga menyebabkan perang Siffin pun menangis ketika Ali bin Abi Thalib berpulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.